Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama, dan kamu saat ini mendengarkan Waktu Indonesia Sehat Season 2 bersama saya Rizal Wijaya. Baik, di episode pertama kali ini kita akan membahas tema Puskesmas dan Posyandu Sahabat Masyarakat. Sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, Puskesmas menjadi ujung tombak untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Untuk itu perlu adanya integrasi layanan primer guna mendukung pemenuhan kebutuhan di posyandu dan puskesmas. Integrasi layanan primer dilakukan mulai dari edukasi penduduk dan tokoh masyarakat pada tahap pertama, kemudian pencegahan primer dengan penambahan imunisasi rutin di tahap kedua, lalu screening 14 penyakit dengan kematian tertinggi di tahap keempat, dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Melalui revitalisasi jejaring, standarisasi layanan di puskesmas, kemudian posyandu dan kunjungan ke rumah di tahap keempat, yang terakhir sebagai integrasi layanan primer yang bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu, apa sih yang disebut dengan layanan primer? Kemudian bagaimana pemerintah meningkatkan layanan primer bagi masyarakat saat ini? Nah, sekarang kita ngobrol bareng bersama Dr. Nida Rohmawati MPH, selaku PLT Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia. Halo, Dr. Nida. Halo Mas Rizal. Sehat selalu ya dokter ya? Ya. Alhamdulillah. Salam sehat buat Salam semua. sehat. Ini pokoknya kalau deket-deket sama dokter ini berasa lebih sehat hidupnya. Tersugesti gitu ya dokter ya. Baik dokter, ini kita bakal ngomongin terkait tema yang sangat menarik banget ya, dan pasti ditunggu-tunggu banget oleh pendengar kita di podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini, dan episode pertama lagi. Baik, mungkin langsung aja. Yang pertama aku mau nanya-nanya nih dokter. Sebelumnya boleh dijelaskan nih, apa sih yang dimaksud dengan layanan primer? Ya, baik Mas Rizal dan semua pendengar, pelayanan kesehatan primer itu merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama. Jadi masyarakat mengakses pelayanan kesehatan kemana? Itu adalah ke pelayanan kesehatan primer yang diselenggarakan secara terintegrasi, dan ini menjawab kebutuhan bagi individu atau kesehatan keluarga, bahkan untuk menjawab kebutuhan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Apa sih pelayanan kesehatan yang perlu kita sediakan? Dan ini juga bertujuan untuk menurunkan permasalahan kesehatan di setiap siklus hidup. Misalnya bayi dalam kandungan, berarti ibu hamilnya harus sehat. Bayi balita, anak usia sekolah, anak remaja, masalahnya beda lagi nih kesehatannya. Untuk usia dewasa dan lansia, itu seluruh siklus hidup. Jadi kita ingin mendekatkan pelayanan kesehatan itu sampai ke tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang merupakan kontak pertama. Dia mau mencari informasi, mencari pertolongan kesehatan, pengen konsultasi, pengen berobat. Itu adalah pelayanan kesehatan primer. Begitu Mas Rizal. Oke, jadi menjawab kebutuhan, mengakomodir kebutuhan daripada masyarakat gitu ya, masyarakat luas. Baik, dan ini mengapa pelayanan kesehatan primer menjadi sangat penting? Nah, begini nih Mas Rizal. Kenapa pelayanan kesehatan primer itu sangat penting? Karena itulah akses pertama oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, edukasi bagaimana menjaga dirinya tetap sehat. Kita saat ini mengalami kondisi beban penyakit untuk dibiayai itu sangat besar karena orang-orang sudah terlanjur sakit, apalagi yang sudah komplikasi itu harus dirawat, membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi jaminan kesehatan kita itu membiayai orang sudah sakit. Seperti 4 terbesar penyakit yang memakan biaya triliunan itu adalah penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kanker, dan penyakit ginjal. Ini penyakit yang tidak menular ya dokter ya? Iya, betul, tidak menular. PTM. Pinter banget. Jadi PTM tidak menular. Jadi itu kalau tidak menular berarti kan nggak ada pengaruhnya ketularan dari yang lain. Betul. Artinya
pola hidup sendiri dong yang menentukan apakah kita nanti beresiko penyakit jantung, stroke, kanker atau ginjal dan penyakit tidak menular lain. Artinya masyarakat harus mandiri menjaga kesehatannya dan melakukan screening kesehatan. Aku ada faktor risiko enggak ya? Aku sehat atau enggak ya? Itu aksesnya di layanan primer sebelum kita ke rumah sakit. Jadi yang paling tahu bagaimana diri kita sendiri ya kan terkait dengan PTM ini ya kita ya dokter ya. Iya betul. Makanya harus screening, harus rajin-rajin pemeriksaan ke layanan primer ini. Betul. Kurang lebih seperti itu ya dokter. Iya betul banget. Luar biasa loh. Jadi mengapa menjadi penting pelayanan kesehatan primer ini? Karena seperti tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dokter? Jadi kita saat ini ada transformasi sistem kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak fokus kepada ngobatin yang sudah sakit, tetapi bagaimana menjaga agar yang sehat tetap sehat. Kalau ada resiko penyakit sudah di-screening sejak awal, segera kita atasi sehingga tidak jadi sakit. Makanya titik beratnya adalah pelayanan promotif, preventif, lebih daripada yang mengobati, kuratif dan kemudian rehabilitatif mengembalikan kepada kondisi semula. Jadi promotif itu bagaimana ya menjaga kesehatan tetap sehat, bagaimana beraktivitas fisik, makan gizi seimbang tentunya, gaya hidup sehat, apalagi kemarin pandemi COVID ya, orang cuci tangannya rajin, orang rajin olahraga, jaga imun. Nah itu baik sekali, itu adalah kegiatan promotif. Jadi biar kita tetap sehat. Ini yang dititik beratkan di layanan primer. Begitu. Oke, jadi bukan hanya fokus kepada yang sakit saja ya dokter, tapi juga yang sehat, lebih biar tetap sehat. Biar tetap sehat gimana caranya ya itu tadi mesti screening. Iya, screening kesehatan, jangan malah takut. Nggak mau diperiksa, ntar malah ketahuan. Itu salah banget. Masih banyak yang kayak gitu ya dok? Iya masih banyak, masih banyak. Mendingan kita tahu lebih dulu. Jadi diatasin daripada keburu sakit, keburu komplikasi. Itu yang biaya tadi udah stroke duluan, udah penyakit jantung duluan, ginjal, kanker, itu semua bisa dideteksi sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi apa namanya ini yang menjadi pengaruh untuk proses pembiayaannya menjadi lebih meningkat ya gara-gara ini ya dok. Gara-gara terlanjur sudah berat, sudah komplikasi, penyakit ginjal harus cuci darah. Baru ke rumah sakit. Baru berobatnya rutin, baru ke rumah sakit. Keluarga juga repot. Ya. Berarti emang harus ditingkatkan kesadarannya ya soal ini ya. Betul. Baik. Dan ini layanan primer meliputi layanan kesehatan apa saja sih dok? Dan mungkin bisa diberikan contoh konkret gitu ya. Seperti apa sih bentuk dari pelayanan kesehatan primer itu sendiri? Baik, Mas Rizal, jadi ada transformasi sistem kesehatan. Pilarnya ada 6. Pilar pertama adalah transformasi layanan primer. Kita mengubah layanan primer yang tadi dekat dengan masyarakat, yang tadi menunggu orang datang berobat yang sudah sakit. Sekarang kita meningkatkan bagaimana pengetahuan masyarakat menjaga kesehatannya, yaitu menitikberatkan kepada promotif, preventif itu menjaga termasuk imunisasi ya, ada yang balita untuk ibu hamil, imunisasi kemarin COVID itu mencegah agar tidak tertular dan menjadi sakit, dan kemudian menyediakan layanan di tingkat primer untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah kita sudah membuat paket-paket pelayanan. Apa aja tuh Bu? Jadi di dalam pelayanan primer ada tingkatannya. Pertama adalah puskesmas tentunya ya, yang menjadi layanan primer di tingkat kecamatan. Seluruh wilayah kecamatan tanggung jawabnya dia nih. Kemudian dibantu di tingkat desa, kita akan memenuhi puskesmas pembantu yang ada bidan dan perawat serta dibantu oleh 2 orang kader kesehatan. Desa kita itu sekitar 467. Di atas 83.000 gitu ya dokter. 83.467 desa di Indonesia itu akan dipenuhi. Saat ini baru sekitar 56.000. Puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu. Kemudian itu masih kejauhan mungkin ya kalau di desa. Yang sehari-hari tahu tetangganya ada yang sakit apa enggak, kader. Nah, kader posyandu akan kita latih dengan 25 kompetensi, mulai dari yang bagaimana kesehatan ibu hamil sampai lansia. Nah, kader ini juga akan membuka posyandu
yang dibuka sebulan sekali untuk satu kelompok umur atau bisa bergabung. Jadi kita akan integrasi juga di Posyandu. Jadi kalau dulu mungkin masyarakat taunya puskesmas gitu ya. Ya. Kalau sekarang tuh ada 3, puskesmas, puskesmas pembantu atau pustu, dan posyandu terintegrasi semuanya ya dokter terintegrasi. Dan nanti posyandu kan untuk balita aja yang nimbang. Nanti ada lagi posyandu lansia, ada posyandu remaja. Sebelumnya masih terpisah-pisah. Saat ini satu posyandu bisa melayani mulai dari ibu hamil sampai lansia, bisa waktunya bersamaan, tapi kalau banyak banget ya kita hari ini, minggu depan beda lagi kelompok umurnya gitu. Tapi semua siklus hidup itu terlayani. Gitu. Oh, jadi posyandu bukan hanya peruntukannya untuk balita. Bukan, sampai lansia, jadi seluruh siklus hidup. Lansia ini yang dimaksud umur berapa dokter? Lansia mulai dari 60 tahun. Oke. Ya, kalau pralansia 45 tahun. Jadi 60 tahun ke atas di dalam Undang-Undang Kesehatan nih barusan dikeluarin 60 tahun ke atas. Tapi ada negara-negara yang sudah cukup maju. Misalnya Jepang, dia lansianya 65 karena di bawah 65 masih muda ya. Mereka masih aktif. Betul. Jadi 65 produktif. Bahkan ada yang negara yang menetapkan 67 tahun. Nah, kita akan menuju ke sana, tapi harus dengan kondisi sehat, produktif, baru nanti mungkin saja kita tingkatkan. Saat ini 60 tahun ke atas. Tapi ini udah mulai jalan ya dokter ya. Jadi untuk puskesmas yang untuk melayani lansia ini ya, bukan hanya balita. Posyandu maksudnya. Posyandu sorry. Posyandu maaf posyandu. Sudah lama berjalan dan cakupan lansia yang sudah mendapatkan layanan 72,71% di tahun 2022 yang lalu. Jadi sekitar 30% yang masih belum akses untuk. Ada nggak syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi bagi lansia yang ingin datang ke posyandu lansia ini? Tidak ada syarat. Ini dibuka untuk seluruh lansia. Bahkan untuk yang tidak hadir, misalnya sudah tidak bisa mobilisasi, terbaring di rumah, itu kader posyandu atau petugas kesehatan yang melakukan kunjungan rumah. Oh, jemput bola ya? Jemput bola. Door to door. Iya betul. Dan ini dibantu oleh kader yang tahu rumahnya di mana gitu. Jadi kita nanti akan melakukan perawatan jangka panjang, ada home visit, ada home care bagi yang tidak datang. Itu gratis? Ya gratis dong. Wow. Ini kan program pemerintah. Nah, ya, makanya ini perlu masyarakat perlu tahu nih ya bahwa semua yang ada di posyandu ini gratis gitu ya dokter ya. Iya betul. Dan kunjungan rumah juga kita biayai dengan transportasinya dengan dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas. Jadi memang sudah ada dana transportasinya. Kemudian kader petugasnya juga kita bekali dengan alat pemeriksaan. Tentunya sederhana ya, tidak selengkap yang di puskesmas atau di puskesmas pembantu. Baik. Jadi jangan ada alasan lagi untuk tidak mau datang ke posyandu gitu ya. Betul. Kadang suka ada yang mungkin takut ketahuan penyakitnya nih, ya kan? Bagi lansia terutama kadang-kadang kalau dirayu tuh suka yang ngeyel gitu ya dokter. Ya, dan yang penting kita edukasi itu menjadi lebih utama, promotif. Ke posyandu bukan hanya untuk diperiksa nih kesehatannya, tetapi saling sharing, mendapatkan pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan. Bagaimana seorang lansia tetap aktif produktif, tidak cepat pikun. Nah, bagaimana untuk kita tidak cepat pikun, bagaimana tulang kita tetap tidak keropos, tidak osteoporosis. Itu ada senam untuk osteoporosis, bisa berkomunikasi, bersosialisasi. Jadi lansia itu bukan laskar tak berguna. Bukan laskar tak berguna, Upin Ipin. Jadi lansia jangan tempatkan di kamar belakang, paling didatangi kalau mau ngasih makan. Betul. Lansia itu tetap harus produktif, harus bersosialisasi. Jadi di posyandu itu mulai dari ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita, ada juga posyandu remaja, saling sharing. Jadi tidak hanya pemeriksaan kesehatan, tapi edukasi. Jadi literasi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh, kondisi bagaimana dia mengelola keluarganya. Itu saya juga pesan ya. Bagaimana di tingkat keluarga dia mengelola keluarganya, karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Bagaimana keputusan makanan apa yang akan dimakan hari ini oleh keluarganya, apakah sudah memenuhi gizi seimbang, bagaimana pembelajarannya
lebih banyak beli rokok, beli pulsa dibanding beli telur. Nah, misalnya kayak gitu. Karena itu emang kan faktanya kadang-kadang di masyarakat itu. justru lebih banyak uangnya habis untuk beli rokok malah ya. Atau pulsa dan Nah, itu dia. dan lain sebagainya. Beli telur nggak kebeli. Padahal protein itu protein hewani untuk mencegah balita kita tetap sehat, tidak stunting. Betul. Nah, itu di tingkat keluarga itu edukasi. Ya perilaku masing-masing sebetulnya. Oke. Tadi penyakitnya tidak menular kan? Nggak ada pengaruh. Oh ditularin oleh si ini Betul. si itu, dari nyamuk, dari ini. Tapi pola kita sendiri. Karena gaya hidupnya mungkin gitu ya di saat Iya. muda seperti apa, kemudian setelah lansia baru merasakan. Tidak hanya saat muda. Jadi orang menderita penyakit degeneratif atau yang penyakit tidak menular tadi, kena stroke, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya, itu ditentukan sejak dia dibentuk di dalam kandungan. Nah, jadi bagaimana kesehatan ibu hamil dan bagaimana gizi ibu hamil saat di dalam kandungan sangat menentukan perjalanan sepanjang hidup si anak tersebut. Kalau anak kurang gizi, itu akan beresiko menderita penyakit tidak menular lebih dini. Nanti usia 40-an sudah kena stroke. Dia memang hidup sih sampai 75 tahun, tetapi dalam kondisi tidak sehat. Jadi ini kita harus mencapai usia harapan hidup yang tinggi dengan kondisi sehat, bukan sakit-sakitan. Dan ini ada peningkatan usia harapan hidup kita, tetapi kondisi sehatnya tadinya yang sakit itu 6,2 tahun sakit-sakitan, sekarang 11 tahun sakit-sakitan. Berarti meningkat usia harapan hidup tapi dalam kondisi tidak sehat. Itu sangat penting. Jadi cek kesehatan. Siap. Berarti memang tadi balik lagi dari unit terkecil gitu, keluarga gitu ya. Itu menjadi sangat penting sekali, yang paling utama ya. Terutama ya memang kita harus saling cerewet gitu, saling mengingatkan gitu kali ya Dok ya, antara bapak sama ibu, suami istri, anak ke orang tua, kakek nenek, saling mengingatkan ya. Baik. Nah, sekarang saya kembali lagi nih, dokter, tadi kan udah disinggung ya terkait dengan program pemerintah itu transformasi layanan primer. Nah, ini masyarakat juga perlu tahu nih, apa sih itu transformasi layanan primer? Kenapa harus bertransformasi? Ya, baik Mas Rizal. Jadi Bapak Menteri Kesehatan ada tugas nih dari Bapak Presiden begitu dilantik menjadi Menteri Kesehatan untuk menuntaskan COVID, imunisasi, dan satu lagi transformasi sistem kesehatan. Ada 6 pilar. Pertama, transformasi layanan primer yang paling dekat nih sama masyarakat agar masyarakat tetap sehat. Tetapi kalau ada yang membutuhkan pelayanan yang tingkat lanjut rujukan, pilar kedua transformasi layanan rujukan. Pilar ketiga, bagaimana kesiapan ketahanan sistem kesehatan kita. SDM-nya ada, fasilitasnya ada, obat-obatan ada, dan saat bencana mitigasinya bagaimana, ada tenaga cadangan kesehatan. Jadi nggak kolaps lagi kayak kemarin begitu ada COVID, rumah sakit penuh, nggak ada obat ini cari itu, kemana-mana susah, oksigen susah. Sistem kesehatannya harus dibangun. Mulai dari tingkat masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mewaspadai ada masalah apa nih di tengah masyarakat. Segera dilaporkan, diatasi. Oh banyak yang diare saat ini. Oh ternyata banyak batuk pilek gitu. Kemudian didukung oleh 3 lagi pilar. Tadi kan 1, 2, 3 ya. Pilar keempat adalah transformasi pembiayaan kesehatan. Didukung lagi dengan kelima transformasi sumber daya kesehatan, tenaganya yang dilengkapi sekarang nakes, spesialis yang kurang. Sekarang kan sedang betul-betul digencarkan untuk produksi tenaga kesehatan. Dan yang ke-6 terakhir adalah pemanfaatan teknologi kesehatan, digitalisasi, biologi molekuler dan sebagainya. Yang pertama adalah transformasi layanan primer menjadi fondasi banget, karena disitulah masyarakat kita harus sehat. Pertama, ada lagi dari pilar tersebut ada 4 subpilar. Bagaimana masyarakat diedukasi, jadi pengetahuannya baik. Bagaimana menjaga kesehatannya. Ini sebagai bekal gitu ya, sebagai dokter. bekal. Kemudian dia melakukan screening kesehatan tentunya. Dan kita juga memberikan sebagai pencegahan primer, biar nggak sakit, nggak tertular, kasih imunisasi. Biar dia tidak kekurangan
sel darah merah, anemia, berikan tablet tambah darah dan lain sebagainya, makanan bergizi. Dan yang selanjutnya menambahkan vaksinasi ya. Yang tadinya 11 macam vaksinasi kita jadi sudah 14 macam nih. Ditambahnya itu untuk vaksinasi diare sama radang paru-paru, pneumonia yang menyebabkan kematian terbanyak bagi balita, serta satu untuk mencegah kanker serviks, kanker leher rahim yang banyak mengakibatkan kematian karena kanker pada wanita. Nah, ini dan pelayanan yang berkualitas. Jadi transformasi layanan primer ada 4 subpilar tersebut sehingga masyarakat kita betul-betul dapat akses, dapat pengetahuan, dan bisa di screening kalau sakit segera deket. Nggak harus sampai puskesmas, masih ada pustu nih di desanya. Betul. Itu. Jadi akses itu lebih deket nih sekarang. Puskesmas pembantu itu tadi ya yang di setiap desa ada ya. Iya, betul. Baik. Ini menarik banget ya. Artinya dari momentum pandemi kita bisa mengambil hikmah nih ya, Dok ya. Betul. Sehingga muncullah program ini, transformasi layanan di primer gitu ya. Transformasi layanan kesehatan nasional. Salah satunya pilar pertama adalah transformasi layanan primer yang paling menjadi utama. Nah, tadi menarik juga soal edukasi. Soal edukasi ini selalu menjadi yang pertama gitu ya, Dokter ya. Karena memang karena didorong kesadaran di masyarakat, awareness di masyarakat yang masih sangat rendah atau gimana sih sebenarnya? Ya, baik. Jadi kita itu sebetulnya masyarakat kita sekarang literasinya sudah cukup baik ya. Tetapi bagaimana masyarakat itu sadar, pingin tahu aku itu biar sehat tuh gimana. Nah, itu yang mesti digali. Kemudian mereka mengaksesnya kemana sih? Nah kalau dia mengakses ke KBR ini, ke podcast ini, sumbernya itu jelas ya. Kalau ke podcast Waktu Indonesia Sehat, Waktu Indonesia Sehat salah satu sumber yang terpercaya, nggak pakai hoax gitu. Nah sekarang kan browsing, lihat ini, lihat TikTok, nah, itu informasinya macam-macam gitu. Nah ini yang kadang-kadang agak menyesatkan. Nah itu yang makanya kita penting mengedukasi. Gimana masyarakat itu sehat adalah bagaimana si masyarakat itu kan menjalani kehidupannya sehari-hari. Nggak bisa petugas kesehatan ini ngawalin dia ngapain hari ini panjang hari, nggak mungkin kan. Jumlah petugas kesehatannya berapa yang harus diawasi berapa? 278 juta masyarakat. Jadi edukasi menjadi dasar agar orang tahu kepentingannya. Kalau sekarang nggak jaga-jaga kesehatan nanti loh 10-15 tahun lagi resikonya ini. Baik. Jadi memang edukasi ini ya arahnya tetap untuk meningkatkan atau mendorong kesadaran pada masyarakat ya. Untuk bergaya hidup sehat. Baik, dan dari tujuan dari transformasi layanan primer ini sendiri apa nih, Dok? Nah, tujuannya dari pelayanan kesehatan yang dulu sudah kita laksanakan, bukan dibilang jelek, sudah dilaksanakan tapi masih terkotak-kotak ya. Orang sakit gigi datang ya dilihat giginya doang. Betul nggak? Betul. Nggak ada dilihat dia lagi sakit yang lain, gizinya bagaimana, itu nggak dilihat. Jadi kita menata kembali, mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dan kita lihat berdasarkan siklus hidup. Ibu hamil butuhnya apa aja sih? Bayi baru lahir, bayi balita butuhnya apa saja sih? Kalau dia sakit batuk pilek, dilihat lagi gizinya seperti apa. Oh ternyata dia batuk pilek, lingkungan di rumahnya seperti apa? Jadi sanitasi seperti apa? Bagaimana yang ngasuh siapa? Apakah dia distimulasi atau tidak? Jadi berdasarkan siklus hidup kita bagi. Jadi di puskesmas itu ada klaster namanya. Ya sesuai dengan siklus hidup, ada klaster ibu hamil sampai remaja, kemudian klaster usia produktif sampai lansia, ada penyakit menular tidak menular. Jadi kita menggarap maksudnya memberikan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan di setiap kelompok siklus hidupnya. Itu yang penting dan utama adalah pencegahan. Kemudian selain dari puskesmas siapa lagi nih yang juga memberikan layanan yang bisa diakses, bisa di klinik swasta, di tempat praktik bidan mandiri, kemudian di tingkat desa
Kalau dia agak repot nih, saya anaknya masih kecil, sakit, kakaknya baru pulang dari sekolah, nggak ada yang nungguin di Ya rumah, Allah, ribet jauh banget ya. banget ke puskesmas, harus naik ojek. Mana becek. Mana becek ya. Jadi Kalau yang paling deket di mana cari pertolongan? Nah, itu ada di tingkat desa. Oke. Begitu. Dan kita memperkuat ketahanan masyarakat itu agar dia aware itu apa, peduli ya, Iya, kalau ada peduli. masalah, ada menghadapi pandemi kita tidak berharap. Tapi kalau terjadi pandemi lagi, Kita nggak itu pernah masyarakat tahu ya. kita tidak pernah tahu. Seperti sekarang ini kan banyak ya virus-virus yang masih Betul. flu burung, monkeypox. Sekarang kan Cacar monyet yang cacar sekarang lagi monyet. rame. Iya, sudah ada beberapa orang di Indonesia ya. Itu bagaimana masyarakat juga mengetahui hal ini gitu. Oke. Kemudian kita Jadi yang namanya juga pandemi itu nggak ada di kalender tertulis gitu ya, Dok. Nah, Jadi kita nggak mesti ada. waspada. waspada. Itu di tingkat dunia dibahas untuk semua Oke. negara. Bukan hanya di Indonesia ya. Bukan, itu semua negara. Kemudian kita Semuanya terintegrasi gitu ya, Dokter ya. iya, betul. Jadi Jadi menarik banget loh. Yang maksudnya di era digital ya, yang seperti sekarang ini memang sudah saatnya ini yang dinamakan transformasi ini ya, Dokter ya. ya, Salah satunya semuanya terintegrate, kemudian orang gampang akses kemana-mana, ya, betul. bahkan sampai di tingkat desa aja sekarang udah ada tuh yang namanya Ya. puskesmas pembantu, ya, luar biasa. ya, itu yang dulu ada, tapi ada namanya puskesmas pembantu, ada namanya pos kesehatan desa, ada yang namanya Polindes, pos bersalin desa. Nah, itu kita tingkatkan kapasitas Oke. fungsinya untuk bisa memberikan layanan standar untuk puskesmas pembantu apa saja, ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium. Tapi itu di setiap daerah ya, Dokter ya. Targetnya seluruh Indonesia. Jadi kita punya 10.416 puskesmas dengan 83.467 desa yang baru terpenuhi, sekitar 56.000 pustu akan dibangun. Dalam 2024 sampai 2028 itu penuh seluruh desa, dan posyandu kita yang 338.000 itu. Jadi semakin merata gitu ya, Dokter, bukan Iya. hanya tersentral misalnya di Jawa saja Iya. atau di kota besar aja, Iya. enggak ya. Baik. Nah, ini terkait dengan posyandu, Dokter. Posyandu sebagai bagian dari layanan puskesmas gitu ya. Ini kan menjadi ujung tombak, menjadi garda terdepan ya. Ya, Layanan kesehatan primer. Bagaimana sih peran posyandu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat selama ini, Dok? ya. Kan ada perubahan ya dari tahun ke Ya. tahun. Baik, jadi posyandu itu salah satu strategi bagaimana meningkatkan peran dari masyarakatnya sendiri. Posyandu ini bukan punyanya Kementerian Kesehatan, bukan punyanya Puskesmas, itu adalah unit sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Jadi yang punya si desa. Jadi masyarakat desa itu menyediakan layanan untuk masyarakat berkumpul mengecek kesehatannya, apa ibu hamilnya, apa lansianya, apa usia produktifnya, namanya posbindu. Kalau Oke. yang usia produktif itu di tingkat desa. Dan ini adalah partisipasi dari masyarakat dengan kita bentuk ada kader 5 orang per posyandu minimal, kadang sampai 14 dan sebagainya yang kalau memberikan boleh lebih layanan. gitu ya. Boleh minimal 5. Oke. Standarnya itu minimal 5 yang menyelenggarakan posyandu dibantu oleh tenaga kesehatan. Di situ ada pelayanan edukasi, screening kesehatan, imunisasi, dan tempat kita saling berbagi ya, saling berbagi di sana. Pokoknya kalau mau nyari informasi kesehatan ya di situ juga banyak gitu ya, Dokter. Iya, jadi kader-kader masyarakat ini adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi ya. Oke. Sebetulnya itu sukarela, voluntary, Relawan gitu ya. relawan untuk menyelenggarakan posyandu di hari buka posyandu. Tetapi di luar hari H posyandu dia juga melakukan kunjungan rumah. Dia mendeteksi ada masalah kesehatan apa, menghayu-hayu ini loh untuk ada yang punya balita sudah makanan pendamping ASI-nya udah bagus apa enggak. Kadang-kadang kan itu ada yang lewat pedagang beli, anaknya dikasih makanan
belum tentu Betul. cukup proteinnya, sayurannya. Jadi nggak dan dilepas begitu sebagainya. aja, ada pendampingan Ada ya. ada pendampingan. Jadi kader posyandu itu memang sangat penting fungsinya di tengah masyarakat. Padahal mereka Dan nggak gajian kan dok? itu mereka nggak gajian, itu sukarela. Jadi itu pahlawan banget ya. Hebat banget loh itu. Ya, mungkin ada beberapa program yang mereka ada, tapi kan belum ada gaji khusus Iya. kader posyandu. Artinya kan itu. orang kalau bekerja biasanya apalagi ekstra gitu ya, sampai mendampingi, sampai datang ke rumah-rumah, door to door, kan biasanya orientasinya ini kan Iya. dok, cuan. Cuan, tapi Jadi memang relawan ini hebat banget ya yang di Iya. posyandu ini. kader-kader Kader-kadernya. posyandu kita hebat banget, bahkan ada yang sampai sepuh-sepuh ya. Mm-mm. Nah, itu akan kita orientasi 25 kompetensi Ah, saat ini. Jadi mereka bisa, jadi tidak hanya bantuin doang, Betul. tapi dia punya bekal untuk melakukan edukasi, dia mengetahui masalah. Jadi kader posyandu nanti akan dibekali juga kader kit namanya. oke. Dikasih tensimeter digital, kemudian termometer yang di dahi itu, kemudian meteran untuk melihat lingkar pinggang. Hmm. Untuk yang cenderung Ngomong-ngomong lingkar obesitas, nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Kelihatan. Jadi sama untuk mengukur, maksud saya lingkar lengan atas untuk mendeteksi secara kasar status gizi. Oh, Dia dia kekurangan apa enggak? Kalau kurang gizi, baik balita ataupun ibu hamil, itu kan harus segera kita tindak lanjuti ya dengan pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan. Jadi kader-kader Gitu. ini juga nanti akan diberikan bekal peningkatan kapasitas istilahnya. Iya, 25 kompetensi. Wow. 25 ya, Mereka mulai bukan- ibu hamil. Iya, Jadi mereka bukan ahli kesehatan. Bukan. Mereka bukan dokter. Bukan. Tapi dibekali, dan ini penting ya dokter ya. penting. Karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat juga. Iya, tidak hanya di hari posyandu, sehari-hari waktu belanja sayuran pagi-pagi Betul. ketemu, waktu arisan ketemu, majelis taklim ketemu. Nah, itu kita bekalin. Gak semua orang lo bisa lo ya. Iya, Oke, nah ini dokter, dengan adanya program transformasi layanan kesehatan, seperti apa nih perubahan yang terjadi pada puskesmas dan posyandu saat ini? Kalau mungkin tadi sudah sedikit disampaikan gitu ya, mungkin bisa lebih spesifik lagi Ya. nih. baik. Pertama, kita utamanya adalah promotif, preventif. Iya. Dibanding mengobati. Jadi jangan jaga gawang lah. Siapa yang datang ke puskesmas diobatin, oh sudah mengobati sehari 200 pasien, terus senang, bangga. Enggak. Kenapa sampai sakit? Jadi harusnya mengedukasi pertama itu. Betul. Dan pelayanan itu terintegrasi tadi. Jadi ada klaster sekarang di dalam puskesmas. Ada klaster manajemen. Manajemen itu yang mengatur perencanaan, keuangannya, misalnya BLUD ya, bisa mengelola dana sendiri, bagaimana pengawasan, monitoring cakupan dari program, bagaimana koordinasi dengan Pak Camat, dengan lintas sektor lain, itu manajemen. Kemudian ada klaster yang kelompok umurnya ibu hamil sampai remaja, ibu dan anak, kemudian usia produktif lansia, dan klaster penyakit menular dan tidak menular. Oke. Serta nanti ada lintas klaster, misalnya ada IGD-nya, gawat darurat, kemudian ada rawat inapnya. Itu kan semua yang dirawat inap kan bisa kakek-kakek, bisa bayi. Betul. Gitu ya. Jadi lintas klaster, dan yang penting adalah ketersediaan obat, kefarmasian, dan pemeriksaan laboratorium. Ini sangat penting untuk men-screening beberapa penyakit. Ada 14 prioritas screening, mulai dari bayi baru lahir, mudah-mudahan hafal ya. Jadi begitu bayi baru lahir, hipotiroid kongenital. Itu adalah kondisi bayi yang kekurangan hormon tiroid. Itu adalah hormon yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan, termasuk kecerdasan. Oke. Kemudian screening anemia, yang jelas ya, kalau anemia sudah banyak sekali karena yang mengangkut makanan ke seluruh tubuh adalah sel darah merah. Kalau kurang, kemudian untuk penyakit stroke, penyakit jantung, dari diabetes, setiap ini kemudian iya, itu dengan kalau hipertensi kan dilakukan screening tekanan darah, kemudian tes gula darah, itu di posyandu loh. Oke.
kadar gula darah itu di posyandu. Jadi nggak harus ke puskesmas gitu ya? Iya. Di posyandu aja udah bisa sekarang. Ya, sekarang layanan laboratorium sederhana itu ada di posyandu untuk mendeteksi, di pustu dan di puskesmas kita akan lengkapi peralatan laboratorium, hematologi, udah kayak rumah sakit yang agak mahal ya. Ya kita lengkapi, standarnya itu betul-betul kita atur sekarang. Layanan apa di puskesmas, termasuk bagaimana alat-alatnya, kemudian di pustu dan di posyandu itu dan terintegrasi. Itu yang kalau sakit, mengeluh sakit apa ya? Oh saya mual muntah gitu. Jangan hanya diobati cuma itunya aja. Jadi tapi secara menyeluruh ya. Oke. Ya. Baik. Nah, ini soal target nih. Target yang diharapkan dengan adanya perubahan dalam puskesmas dan posyandu ini setelah mengalami transformasi apa, Dok? Targetnya seperti apa? Ya. Dengan tujuan utama kita, masyarakat itu mudah untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkannya, baik individu atau di keluarga atau di tingkat masyarakat. Mudah mengakses, kemudian pelayanannya diberikan memang sesuai standar, jadi berkualitas. Jadi nggak dibeda-beda ini, oh puskesmas di Jakarta sama di Papua Selatan di Pegunungan Bintang beda standarnya. Enggak, standar yang harus dijalankan itu harus terpenuhi sampai yang di Jawa ya bisa didapatkan juga di luar Jawa gitu ya, di Papua. Standarnya sama. Nah, kita perlu pemenuhan alat, pemenuhan SDM dan pelatihan tentunya. Ini sampai daerah 3T juga ya, Dokter? Iya, jadi ada DTPK namanya daerah DTPK, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan dan dengan indigenous population, dengan suku adat terpencil. Jadi ada satu program, ada satu tim kerjanya untuk daerah tersebut. Misalnya suku anak dalam itu berpindah-pindah, pengelolanya harus 3 provinsi karena pindah-pindah yang tanggung jawab siapa nih? Betul. Gitu. Misalnya ada suku Mentawai, ada suku lainnya. Jadi nggak ada diskriminasi ya, Dokter ya? No one left behind. Oke, siap. Tidak satu pun yang ditinggalkan. Siap. Ya. Oke, ini transformasi kesehatan nasional ini menjadi yang ditunggu-tunggu banget tentunya oleh masyarakat ya kan. Lalu manfaat apa saja sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya transformasi layanan primer sebagai pilar ke-1 ya, Dokter ya? Ya. Termasuk transformasi puskesmas, kemudian posyandu. Tentunya kalau dijabarin semuanya pasti banyak banget manfaatnya. Ya. Pertama akses tadi, jadi kan lebih dekat ya. Dia mau aksesnya yang jelas rutin dong ke posyandu. Tidak hanya untuk ibu-ibu sama anak balita loh, posyandu itu semua kelompok umur ada. Kemudian seperti saya juga ada. Misalnya saya datang ke posyandu. Posyandu untuk Posbindu namanya untuk usia produktif. Jadi ditanya hari bukanya hari apa jadwalnya di wilayah ini gitu. Kebetulan depan rumahku tuh kebetulan memang posyandu juga, Dokter. Itu bisa ya saya datang ke situ misalnya. Iya, tapi jangan di saat posyandu balita. Dikira balita. Jadi saat buka untuk posyandu usia produktif. Gitu. Tanggalnya tanggal berapa? Kalau nggak bisa pagi banyak yang kerja mungkin sore bukanya. Perlu ditanyakan ya, Dokter. Tanya itu ya. dulu. Oke, siap. Nanti dikira balita dari mana ini? Iya, saya dulu pemenang lomba bayi sehat, Dokter. Ya, Oke, boleh gitu. dilanjut. Kemudian pelayan kesehatan itu secara terintegrasi menyeluruh, tidak separuh-separuh sebagian-sebagian. Jadi masalah kejiwaannya juga, masalah penyakit menular tidak menular itu polanya beda-beda ya. Anak balita sakitnya kan beda ya. Betul. Sama orang sudah nggak ada anak balita yang sakit seperti yang udah dewasa degeneratif karena terlalu dini lah kalau balita. Nah itu dilakukan secara komprehensif. Jadi patient center care. Jadi kita semua yang dibutuhkan oleh seseorang pasien itu diberikan, gizinya juga, kesehatan lingkungannya juga, atau dia emang risikonya karena dia merokok, berarti bagaimana ada konsultasi dan terapi untuk menghentikan merokok gitu. Jadi semuanya dipenuhi kebutuhannya. Baik. Gitu. Bukan hanya yang kelihatan di permukaan aja ya, Dokter ya istilahnya ya, tapi juga secara menyeluruh. Baik. Dan ini mungkin buat meningkatkan atau mendorong kesadaran di masyarakat
salah satunya sebagai bentuk promotif ya melalui podcast Waktu Indonesia Sehat ini ya dokter ya. Ya, betul. Edukasi kepada semuanya, kepada pendengar. Nah, kira-kira ada pesan atau imbauan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat luas ini dengan adanya transformasi layanan kesehatan primer? Apa nih dokter? Baik, transformasi pelayanan kesehatan primer itu kan tujuannya agar masyarakat tetap sehat. Agar ini berhasil memang harus dari masyarakatnya sendiri yang berkomitmen, didukung oleh semua sektor. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita ingin masyarakat itu makan gizi seimbang, tapi dari sektor peternakan tidak menyediakan sumber bahan pangan lokal, Nggak ada dukungan gitu ya? Nggak ada dukungan. Kemudian akses, edukasi, ketersediaan air bersih. Jadi nyambung semuanya ya dokter ya? Nyambung. Bagaimana Komprehensif seorang kita perlu komitmen semua pihak untuk keberhasilan dari transformasi layanan primer ini. Tapi yang paling utama adalah masyarakat kitanya sendiri yang ingin dirinya tetap sehat. Baik, karena juga pemerintah meskipun dengan programnya yang bagus-bagus, yang maksimal, tapi pemerintah juga nggak bisa bekerja sendiri gitu ya dokter ya? Nggak bisa. Jadi butuh partisipasi aktif dari kita semuanya masyarakat. Dari kita semua. Jadi para pendengar coba introspeksi ya. Berkaca kepada diri sendiri. Aku ini sudah mengetahui nggak kondisi kesehatannya. Jadi itu screening kesehatan itu sangat penting. Bayi screening kesehatannya apa? Bayi baru lahir, bayi balita, kemudian anak sekolah di UKS diperiksa kesehatannya. Begitu usia universitas sekarang juga, dan calon pengantin ada screening kesehatan calon pengantin. Begitu hamil, begitu usia produktif sampai lansia. Jadi seluruh perjalanan hidup kita itu harus kita tata dengan baik agar kita tetap sehat. Siap, dari hulu ke hilir gitu ya dokter ya. Baik, terima kasih sekali atas waktunya dokter. Senang banget hari ini bisa berbincang-bincang langsung ya di studio KBR. Dan kita sudah ngobrolin banyak hal tentang transformasi kesehatan primer gitu ya. Baik, terima kasih sekali dokter. Makasih Mas Rizal, senang sekali juga ngobrol bareng biar masyarakat Indonesia jadi masyarakat yang sehat, tambah bukan nunggu sakit baru berobat. Betul. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini. Menjadi harapan kita bersama, program transformasi sistem kesehatan 2021 hingga 2024 ini dapat terselenggara dengan baik. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Oke, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kesehatan, Anda dapat follow Twitter @kemenkesri tanpa spasi ya. Kemudian ke radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini di www.kbrprime.id, kemudian di Spotify, Apple Podcast, dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Dan serta saksikan di YouTube channel Berita KBR. Saya Rizal Wijaya pamit beserta dokter Nida Rohmawati. Terima kasih dokter. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.